Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sama-sama kita melahirkan rasa syukur yang telah kita pilihkan sebagai rasa syukur terbaik kita. Kalau kita berterima kasih pada orang, kita berterima kasih pada orang tua kita berterima kasih pada orang-orang yang berbuat baik pada kita, maka kita pilihkan daripada rasa syukur itu semua rasa syukur terbaik kita untuk kita hadirkan dan kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berikan kita nikmat-nikmat terbaik, dan tidak ada nikmat yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi nikmat iman dan Islam dalam wujud hidayah taufik. Hidayah taufik adalah suatu kekuatan bagi kita untuk bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik sifatnya wajib maupun sunnah. Wajib seperti bagaimana kita bisa melaksanakan sholat subuh, ya, seperti pagi ini Bapak. Mungkin menurut kita melaksanakan 2 rakaat sholat subuh itu enteng, ibaratnya. Tapi sampai sejauh ini yang namanya masjid-masjid kaum muslimin ketika pelaksanaan sholat subuh belum menyamai pelaksanaan sholat Jumat. Nah, itu berarti ternyata masih berat. Padahal menurut tokoh Yahudi, ya kan, Islam itu tidak akan menang, Palestina itu tidak akan kembali ke pangkuan kaum muslimin, Israel itu tidak akan terusir dari bumi Palestina yang mereka jajah kalau umat Islam sholat subuhnya belum seperti mereka melaksanakan sholat Jumat. Artinya sholat subuh ini meskipun enteng buat kita, tapi masih berat bagi banyak kaum muslimin yang ada di sekitar kita. Maka itu kita mulai dari diri kita, keluarga kita, ya, dan orang-orang terdekat kita. Kita sisir yang kira-kira di antara keluarga kita masih berat sholat subuhnya, masih kadang berjamaah, kadang tidak, apalagi kadang bolong, kadang tidak. Ini kita sisir. Itu kewajiban kita semua. Apalagi statusnya masih keluarga dan anak-anak kita, maka itu tanggung jawab kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah dan ajaklah keluargamu untuk sholat dan sabar dalam proses mengajak keluarga untuk melaksanakan sholat. Dan kita tahu tidak ada sholat yang lebih tinggi nilainya dalam Islam ini melebihi sholat subuh, ya kan? Ditambah lagi sholat isya, tambah lagi sholat asar. Tapi yang paling tinggi adalah sholat subuh. Kenapa? Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Karena melaksanakan sholat subuh berjamaah itu pahalanya lebih banyak, lebih tinggi, lebih mahal daripada dunia dan seisinya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada manusia. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk hidayah taufik bagaimana kita melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Contoh sholat malam, ya kan, sholat witir, masya Allah, ya kan, itu benar-benar pilihan. Oleh karena itu tidak ada seorang yang soleh, gitu, atau orang yang disolehkan oleh Allah, atau orang yang ingin belajar menjadi hamba Allah yang soleh, kecuali dia belajar menekuni dan mengistiqomai sholat malam, meskipun itu hanya 1 rakaat witir. Makanya Nabi SAW menekankan, alaikum bi qiyamil lail, hendaklah kalian istiqomah menjaga melaksanakan sholat malam.
Fa innahu da'bus sholihin qablakum. Karena apa? Melaksanakan sholat malam, sholat tahajud, sholat witir adalah tradisi orang-orang soleh. Tidak ada orang soleh di sepanjang zaman kecuali mereka punya tradisi sholat malam. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, karena apa? Di sholat malam itulah, ya kan, seorang hamba yang soleh dia mendownload energi imannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis yang sangat jelas, siapa yang memintaku di saat itu aku beri, siapa yang memohon ampun kepadaku di saat itu aku ampuni, dan siapa yang bertaubat kepadaku di hari itu, di saat itu aku terima taubatnya. Itulah sepertiga malam terakhir, waktu termulia dalam hari, dalam sehari-hari kita. Salawat juga salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, juga seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti sunnah dan teladannya hingga hari kiamat. Dan moga-moga kita termasuk umat Rasulullah yang pantas untuk mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada kajian pada subuh kali ini saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan tentang kepemimpinan dalam Islam, khususnya pemimpin akhir zaman. Ya. Kebetulan kita sekarang berada di akhir zaman, ya kan? Nabi kita pun juga Nabi akhir zaman. Karena Nabi kita adalah Nabi akhir zaman, maka kita adalah umat akhir zaman. Maka tidak ada Nabi yang lain setelah Nabi Muhammad, ya, karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Dan tidak ada umat Islam yang lain yang mendapatkan amanah risalah dan agama, ya, kecuali umat Islam ini adalah umat yang terakhir. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, saya masuk dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Ali Imran ayat 26. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, qulillahumma malikal mulk. Katakanlah, ajarkanlah, ingatkan seluruh umatmu, ingatkan seluruh manusia, wahai Muhammad, Allah malikal mulki, bahwa Allah lah rajanya raja. Tidak ada yang punya kekuasaan di bumi ini setinggi apapun kecuali dalam kuasa dan kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sejarah manusia telah membuktikan bahwasanya setiap manusia yang merasa diri sebagai, ya, raja, diraja, bahkan saking kuasanya dia mengaku diri sebagai Tuhan, kecuali segera Allah binasakan. Ya, dan tidak lama bagaimana Allah membinasakan Namrud, bahkan hanya dengan seekor nyamuk atau lalat yang Allah masukkan dalam telinganya ketika dia merasa diri sebagai pantas disembah sebagai Tuhan. Bagaimana Allah menenggelamkan Fir'aun di Laut Merah ketika Fir'aun ana rabbukumul a'la, dia mengaku mendeklar dirinya sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak butuh lama, langsung kemudian ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat itulah Fir'aun baru sadar, ya, amantu billadzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ya Allah, sekarang saya mengaku aku adalah hamba biasa, aku bukan Tuhan, ya kan? Dan aku ingin beriman sebagaimana imannya Bani Israel, dan aku ingin menjadi orang Islam. Tapi ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa manfaatnya iman dan amal soleh kalau nyawa sudah di kerongkongan? Ya, sebaik apapun amalnya, kalau nyawa sudah sampai kerongkongan atau matahari sudah terbit di barat, sudah ditutup pintu taubatnya ini. Maka Allah jawab, al-ana, apakah baru sekarang ketika nyawamu sudah sampai di kerongkongan ini, wahai Fir'aun, ya, wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin, dan selama kamu hidupnya sombong, berbuat maksiat, dan kamu senantiasa melakukan kerusakan di muka bumi. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Allah yang tu'til mulka man tasya. Apapun wewenang, apapun kekuasaan, apapun jabatan, pasti
yang memberikan itu adalah Allah, ya kan? Nah manusia ya sama seperti rezeki lah ya. Rezeki itu Allah yang ngasih, cuman kadang dilewatkan oleh orang-orang tertentu. Ya, maka kekuasaan itu boleh-boleh saja. Tapi pastikan kita mendapatkan kekuasaan itu dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menghalalkan segala cara. Ya kan? Sama seperti harta, kita bisa mengambil jatah rezeki yang telah Allah takarkan pada kita itu dari jalan yang halal. Kita bekerja dengan mata pencerahan yang halal, dengan jujur, dengan amanah. Ada juga yang orang nggak mau sulit. Yang penting aku dapat uang, yang penting aku dapat kekuasaan. Akhirnya apa? Kompas. Ya, suap sana suap sini, beli sana beli sini, akhirnya apa? Meskipun dia nggak punya kualifikasi, jadilah pemimpin, gitu. Karena punya orang dalam dan lain sebagainya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memberikan kekuasaan dan wewenang pada siapapun yang Allah kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Dan perlu diingat bagi setiap orang yang diberi wewenang kekuasaan oleh Allah, bahwasanya selagi kita di dunia ini nggak ada yang kekal, Pak. Kadang orang lupa kalau sudah jabatannya sudah tinggi, direktur, kepala segala kepala gitu ya, dia merasa diri nggak akan tergeser, dia harus berkuasa terus ya. Makanya kekuasaan itu kadang candu, Pak. Kalau sudah menikmati satu periode ingin 2 periode, kalau sudah 2 periode ingin 3 periode, kalau sudah 3 periode ingin seumur hidup, ya kan? Padahal Masya Allah, ini kalau seorang itu tidak paham, jadi harus paham tabiat kekuasaan seperti apa. Orang yang paham, orang yang beriman, dan dia bila berpandu kepada Al-Quran dan Sunnah di dalam memegang kepemimpinannya, maka itu menjadi jalan patas menuju surga, Pak. Oleh karena itu diantara salah satu daripada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pertama kali, ya, bukan hanya salah satu daripada 7 itu, tapi pertama kali yang akan diselamatkan, dilindungi oleh Allah di hari di mana tidak ada lindungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama siapa? Imamun adil, para pemegang kekuasaan. Orang-orang yang dulu ketika hidup di dunia pernah Allah berikan wewenang dan kekuasaan, dan mereka benar-benar adil menunaikan haknya, taat pada Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya tersebut. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Selama apapun kekuasaan, sekuat apapun, bagaimana orang itu mengkondisikan kekuasaannya dengan sedemikian rupa, kalau sudah saatnya lengser, kalau sudah saatnya Allah ambil itu wewenang dan kekuasaan, lepas. Tanzi'ul mulka mimman tasha, Allah mencabut kekuasaan dari manusia siapapun sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'izzu man tasha, Allah akan memuliakan siapapun dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang Allah kehendaki. Maka siapa yang mampu yang menerima kekuasaan itu dengan baik, mampu menjalankannya dengan baik, kecuali dia menjadi orang yang mulia dan dikenal dengan kemuliaannya. Siapa yang tidak kenal dengan kepemimpinan Rasulullah yang begitu indah dan adil, siapa yang tidak kenal dengan kepemimpinan para khulafaur rasyidin yang begitu indah dan begitu adil, siapa yang tidak kenal dengan kepemimpinan, ya, yaitu siapa? Umar bin Abdul Aziz yang begitu indah, yang begitu adil. Siapa yang tidak, ya, ingat dengan bagaimana kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi dan para pemimpin-pemimpin yang adil yang lain. Itu bagaimana Allah memuliakan mereka dan mengenang kemuliaan mereka bahkan setelah mereka meninggal. Tapi ada juga yang dikenal dengan apa? Keburukan. Si fulan, waduh, dia zalim, dia jahat, ya kan, diktator dan lain sebagainya. Wa tudhillu man tasya, dan ada dengan kekuasaan dan wewenang tersebut Allah menghinakan dia. Ini orang yang kadang kurang mengendalikan diri, hanya karena wewenang, ya, kekuasaan yang setahun 2 tahun kemudian dia lupa diri. Itu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, biyadikal khair,
di tanganmu lah ya Allah segala kebaikan. Nah ini teman sekalian, dalam beberapa ayat harta itu disebut dengan kebaikan, al-khair, ya kan? In taraka khairanil wasiyah, apabila kamu nanti meninggalkan kebaikan. Apa yang dimaksud dengan kebaikan dalam ayat ini? Al-mal, ya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid di dalam surah Al-Adiyat. Dan sesungguhnya manusia itu terhadap ya al-khair, kebaikan, ya, hubbil khairi lasyadid, dia begitu suka dengan kebaikan itu. Apa yang dimaksud dengan al-khair di sini? Al-mal, harta. Harta disebut baik, ya. Harta yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat ini dengan baik. Kenapa? Hakikatnya dengan harta orang bisa mencukupi dirinya, mencukupi keluarganya, bahkan dia bisa bantu orang lain. Ya, bahkan dia bisa berjuang dengan harta tersebut baik. Cuman manusialah yang merusak harta itu sendiri. Dia ambil harta dari jalan yang haram, dia gunakan hartanya tersebut untuk membelanjakan suatu hal yang haram, untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk merusak manusia dan seterusnya. Sama dengan kekuasaan. Kekuasaan juga disebut apa? Al-khair. Ya, betapa banyak, ya kan, kebaikan yang bisa disebar apabila kekuasaan itu di bawah tangan orang yang baik, ya kan? Dan begitu besar dampak kerusakan kalau yang memegang kekuasaan itu adalah orang yang buruk. Itulah bahaya itu, ya kan? Makanya sahabat yang mulia Utsman bin Affan beliau mengatakan apa? Yazi'allahu bis-sultan aktsar mimma yazi' bil Quran. Allah banyak menghancurkan kemungkaran-kemungkaran itu dengan kekuasaan yang didukung oleh Al-Quran, lebih banyak daripada Al-Quran yang disampaikan, ya kan? Jadi kalau kita menyampaikan, ayo Bapak kita sholat subuh, ya kan? Ini kan nasihat itu. Tapi kalau kemudian pemerintah desa misalkan mewajibkan seluruh warga ini harus wajib sholat subuh, kalau nggak sholat subuh, ketahuan nggak sholat subuh, laki-laki nanti akan didenda, ya langsung penuh, ya kan? Jadi pendekatan kekuasaan itu lebih efektif. Siapa di antara warga kita kemudian ketahuan, ya kan, ikut judol, maka yang akan dikena sanksi, ya kan? Itu lebih berimpact, ya, berefek daripada apa? Daripada ceramah-ceramah dan ceramah-ceramah dan tausiah yang disampaikan di podium-podium. Ya tetap itu berefek, tausiah itu berefek. Tapi apabila dikuatkan dengan wewenang dan kekuasaan, maka ini lebih efektif. Makanya, ya kan, yang namanya hudud, yaitu hukuman di dalam Islam, itu tidak akan bisa ditegakkan kalau tidak didukung oleh kekuasaan. Kenapa judol itu merajalela di lingkungan kita, ya, mengalahkan bank-bank konvensional? Ya Pak ya, ya karena tidak ada regulasi yang tegas dari pemerintah kita untuk melindungi masyarakatnya dan warganya dari apa? Dari judol yang notabene ini bukan menolong warga, bukan menolong ekonomi warga, tapi lebih cenderung kepada penipuan dan apa? Penipuan dan kezaliman kepada warga. Adha'afan mudha'afah, di mana apa? Bunga yang mereka paksakan kepada warga yang menjadi konsumen mereka itu sampai berkali-kali lipat yang di luar nalar. Sampai 10 kali lipat, sampai 10%, bahkan 20%. Ya kan? Di mana bank konvensional pun tidak pernah memberikan beban bunga sebesar itu. Tapi itu dilakukan oleh beberapa pinjaman online tadi itu. Belum lagi judul, Masya Allah, ini luar biasa. Ini butuh ketegasan orang-orang yang punya wewenang, ya, para pemimpin kita. Cuman masalahnya, ya, kenapa sampai sekarang ini belum juga tegas dalam menyikapi ini? Jangan-jangan mereka juga menikmati hasilnya, jangan-jangan gitu. Atau jangan-jangan mereka juga bermain di situ. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu.
Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itu sekali lagi kekuasaan atau hari-hari itu terus bergulir. Allah Subhanahu wa taala meyakinkan kembali dalam surah Al-Imran ayat 140, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan itulah hari-hari, itulah hari-hari yang dilewati oleh setiap kita manusia, itu Allah pergilirkan di antara kita. Kemarin berkuasa, sekarang rakyat biasa. Sekarang rakyat biasa, bisa jadi tahun berikutnya jadi penguasa. Tapi yang penting adalah kita harus istiqomah, tetap low profile, tetap kita menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Jangan sampai kemudian ketika kita menjadi warga biasa, istiqomah sholat berjamaah, baru kemudian kita mendapatkan wewenang jadi kepala desa, jadi anggota DPR misalkan, atau jadi gubernur sudah lupa masjid. Nah itu ya diantara apa? Fitnah dunia atau fitnah kekuasaan. Nah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah, jadi sepakat kita kepemimpinan atau jabatan itu pada dasarnya baik, Pak Rafiq. Ya kan, bila diterima dengan cara yang baik dan ditasarufkan, digunakan sebagai kendaraan untuk menyebarkan kebaikan, untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Itu. Nah, berikutnya adalah janji Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam akan kepemimpinan. Ya. Jadi jangan sampai kita kemudian apatis terhadap kepemimpinan, gak ngurus kepemimpinan itu, yang penting aku kerja, yang penting aku hidup, yang penting aku ibadah. Itu egois, Pak. Selagi kita hidup dan kita kolektif dan sosial, kita berada di suatu kampung, bahkan berada di suatu negara, kita sebagai warga daripada masyarakat kampung, warga daripada kabupaten, warga daripada suatu bangsa, maka kita harus berpikir bahwasanya apa? Kepemimpinan kampungku, kepemimpinan kabupatenku, kepemimpinan wilayahku, bahkan kepemimpinan bangsaku, bahkan kepemimpinan bumi ini, itu harus benar berada di tangan orang yang benar. Karena luar biasa, Pak, dampak atau efek daripada kepemimpinan itu. Ya kan, orang itu bisa dibuat masuk neraka karena apa? Pemimpin itu. Ya kan? Jadi pemimpin itu orangnya menerobos, tidak hanya masalah urusan dunia, Pak. Oh, namanya pemimpin juga punya menteri agama tuh, Pak, ya. Artinya kan dia punya intervensi pada agama kita gitu. Ya, kemudian kalau mereka para pemimpin itu, ayo masjid-masjid nggak boleh pakai corong kan, selesai kan gitu, iya kan? Jadi maka di sini kita harus melek, kita harus terbuka, itu, ya kan? Dan tadi itu perkataan daripada sahabat Utsman bin Affan bahwasanya apa? Yaitu Al-Quran atau Islam ini bila didukung dengan kekuatan politik, impact daripada amar ma'ruf nahi munkar ini sangat dahsyat. Itu. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada orang-orang Islam. Dalam surah Nur ayat 55, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wa'adallahu alladhina amanu. Allah di dalam Al-Quran telah ya mengikrarkan janji. Ya, ini Allah sudah berjanji, wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditha. Dan tidak ada ucapan dan janji yang lebih benar, lebih jujur, lebih menepati daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah berjanji terhadap orang-orang yang beriman, amanu minkum wa amilus solihat, dan setiap orang-orang yang beriman, ya bukan hanya beriman saja, yang mau beramal soleh. Artinya apa? Memahami betapa pentingnya kepemimpinan itu, memahami betapa pentingnya pemimpin itu, ya, memahami bagaimana pentingnya kita menyiapkan para kader-kader pemimpin. Ya, Pak, terutama negeri kita Indonesia ini, kita ini masih krisis pemimpin yang adil. Terus napa mboten, Pak? Pun kathah napa mboten pemimpin yang adil di negeri kita ini? Dereng, Pak. Itu. Padahal di negeri kita ini itu banyak sekali apa? Kursi-kursi pemimpinan. Dari menteri ini, menteri itu, menteri ini, menteri itu.
ya. Dan yang terbaru kemarin itu kan bagaimana terjadi banjir di Aceh dan Sumatera, kan kita baru tahu siapa menteri kita dan apa spesialisasi yang dia miliki, apakah ahli dalam bidang kehutanan apakah tidak, kan gitu ya. Ternyata apa, dia sarjana ilmu tafsir. Ya nggak apa-apa sih, ya kan, ya nggak apa-apa kalau kemudian dia ngambil sertifikasi keahlian dalam kehutanan, ya kan itu dilihat daripada kan bagaimana dia mengelola hutan kita, hutan Indonesia yang menurut peraturan internasional deforestasi itu tidak boleh lebih daripada 30%. Ternyata yang tersisa hampir tinggal 30%, Pak. Jadi kebalikannya. Ya kan? Memang hijau dari atas, tapi setelah di zoom hijaunya itu hijau daun sawit. Hutan aslinya yang menjadi pelindung bagi tanah yang menjadi serap, ya, daya serap daripada hujan yang turun itu apa? Itu sudah sangat berkurang. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amilus sholihat, beramal soleh, ya kan? Beramal soleh, ya, amal-amal soleh termasuk apa? Amal soleh dalam mewujudkan pemimpin-pemimpin masa depan yang adil, yang punya integritas. Apa di antara pabriknya? Ya, pabriknya itu adalah masjid. Ya, masjid ini adalah merupakan lembaga lahirnya kader-kader pemimpin yang baik. Ada program kajiannya, ada program TPA-nya, ya kan? Pesantren, ya, itu. Nah, masalahnya kadang kalau itu tidak difahami, ya, suatu lembaga yang dimiliki oleh umat Islam, dikelola oleh umat Islam hanya sekedar yang penting dapat murid banyak, lembaga dapat income banyak. Tidak ada orientasi lembaga ini harus melahirkan kader pemimpin masa depan yang soleh, adil dan amanah. Coba pondok-pondok kita semuanya serempak itu, kita berlomba melahirkan kader pemimpin yang adil dan amanah di masa depan. Kita nggak akan kekurangan kader, Pak. Gitu? Nggak akan kekurangan kader. Ya, nah sekarang itu kepemimpinan kita direbutkan oleh orang yang tidak kompeten. Itu. Bahkan orang yang tidak cukup umur pun akhirnya jadi pemimpin juga, ya. Nah, itu. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, la yastakhlifannahum fil ardi. Allah sampun berjanji buat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh yang berjuang, ya, untuk melahirkan suatu kepemimpinan. La yastakhlifannahum fil ardi, Allah pasti akan memberikan kepemimpinan itu di bumi. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah telah memberikan kepemimpinan itu, kekuasaan itu kepada orang-orang baik, pada orang-orang yang soleh, ya, menjadi para pemimpin-pemimpin sebelum mereka. Bagaimana Allah berikan kepemimpinan itu pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kepemimpinan itu pernah Allah beri kepada Nabi Isa, kepada Nabi Musa, bahkan kepada Nabi Daud, kepada Nabi Sulaiman. Ya, dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuasaan la yambaghi li ahadin ba'dahu, ya, kekuasaan bahkan yang tidak ada yang akan memiliki kekuasaan dan kerajaan yang sebanding dengan kerajaan yang pernah dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Wala yumakkinanna lahum dinahum, dan kalau kekuasaan itu sudah Allah Subhanahu wa taala berikan, maka agama ini akan stabil. Maka agama ini akan stabil. Maka Pak, kalau kepemimpinan dalam masyarakat Islam itu tidak dipegang oleh orang yang baik, Pak, yang paling pertama terancam itu adalah agama kita, Pak. Ya, ada saja. Makanya ada satu perkataan, ya, dari sahabat yang mulia, sahabat Umar Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, wa hal afsadaddin, ya, dan tidak ada suatu yang lebih bisa merusak agama, ya, illa, kecuali yaitu para pemimpin itu, ya. Jadi suatu ketika seorang sahabat namanya Zaid bin Khudair qala li Umar, sahabat Umar berkata kepadaku, hal ta'rifu ma yahdimul Islam?
Umar bertanya kepada sahabat Zaid bin Khudair, ya, wahai Zaid bin Khudair, hal ta'rifu ma yahdimul Islam? Tahukah kamu apa yang bisa menghancurkan agama Islam itu? Qala qultu la. Maka sahabat Zaid bin Khudair berkata, tentu saya enggak tahu wahai sahabat Umar. Maka sahabat Umar berkata, yahdimuhu zullatul alim. Yang bisa menghancurkan agama kita, agama Islam ini adalah kalau ada ulama yang menyimpang. Kalau ada ulama yang kemudian menjadi penjilat penguasa. Ya, kalau ada ulama yang dalilnya pesanan, ya kan? Oh, ini ada, ya kan, kemungkaran ini seperti ini, kemudian dicarikan dalil pembolehannya, ya kan? Ini ulama yang memperdagangkan agamanya. Dia mencarikan dalil-dalil untuk membenarkan suatu kemungkaran yang ditawarkan oleh para penguasa. Atau dia punya ilmu, Pak, tapi ilmunya memang dia gunakan untuk menyesatkan dan menyimpangkan manusia dari jalan Allah. Makanya dari mana aliran-aliran sesat itu, ya, dan Indonesia ini adalah negeri dengan tingkat kesuburan paling tinggi dari aliran sesat, ya. Isme-isme itu luar biasa, ya kan? Maka disinilah kita pentingnya untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ala fahmi as-salaful ummah, kembali kepada Islam sesuai pemahaman Rasulullah, Pak. Itu yang paling penting, ya. Siapa yang paling benar dalam memahami Islam ini kalau melebihi Rasulullah? Siapa yang paling benar dalam menerapkan Islam ini kecuali Rasulullah? Kok kita kemudian apa? Api ngalahi Rasulullah. Yang paling benar ya aku, ya. Yang paling benar menerapkan Islam ya aku. Enggak benar, kan? Ya. Jadi yang bisa merusak agama kita yang paling pertama adalah apa? Zallatul alim, ulama yang menyimpang. Dari para ulama yang menyimpang inilah lahirnya isme-isme yang aneh-aneh yang jauh daripada petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajidalul munafik bil Quran. Yang kedua adalah orang-orang munafik, orang-orang yang pura-pura masuk Islam, ya, orang-orang yang pura-pura menampakkan keislamannya, tapi dia mendebat Al-Quran, ya. Sekarang itu banyak orientalis, ya, orang-orang yang, ya, notabene dia bukan orang Islam, orang kafir, Pak, tapi kuliah dan jurusan yang dia pelajari adalah keislaman, Pak, untuk mencari titik lemah keislaman menurut pemahaman mereka. Dan itu sekarang benar-benar dikaji di Amerika, di Belanda, di negara-negara Eropa. Mereka minta memberikan beasiswa besar-besaran dari para lulusan pesantren yang ada di Indonesia ini, belajar sama orientalis. Sana ada orang Yahudi, ada orang macam-macam, ya, gurunya itu pulang-pulang ke Indonesia, jadilah dia liberal, ya kan, menyerukan kebebasan dalam apa? Dalam menerapkan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah itu. Ya, makanya tidak heran, Pak, kalau di televisi itu, ya, bahkan dalam kasus apa itu perzinahan lokalisasi itu saya kadang melihat itu, ya Allah, kok kayak gini ya di negeriku. Dalam satu forum, ya kan, diskusi, ada ulama, Majelis Ulama Indonesia, ada kemudian aktivis perempuan, ada. Bagaimana pendapat ulama menyampaikan ketetapan daripada Majelis Ulama Indonesia kemudian didebat oleh aktivis ini, aktivis itu, masalah dalam hal yang sudah jelas dalilnya tentang perzinahan dia, tapi itu kan kerja, dia itu kan pekerja seks komersil, dia juga membiayai anak-anaknya, dia juga punya orang tua yang harus dibiayai dan sebagainya, ya kan? Jadi saya kata, ya Allah, kok seperti ini masyarakat kita menempatkan ulama ini. Jadi kayak ulama, akhirnya para ulama itu kan nggak mau debat kusir, Pak. Dia sampaikan argumentasi sesuai dengan yang disepakati dalam turas atau dalam kitab-kitab para ulama. Sudah, yang benar seperti ini. Gak mungkin ulama atau kiai sepuh ini kemudian meladeni para aktivis-aktivis yang pandai bersilat lidah itu, kan. Jadi kayak masyarakat melihat di televisi, oh ternyata ulama kalah debat. Ya Allah.
Ini sama sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jidalul munafik bil Quran, orang munafik yang mendebat Al-Quran. Wa hukmu al-a'immah al-mudhillin, dan yang ketiga yang bisa merusak agama Islam adalah kalau ada pemimpin-pemimpin orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kewenangan dan kekuasaan memberikan hukuman, tapi hukuman yang menyesatkan. Dia memimpin kepemimpinannya tersebut dengan menyesatkan. Nah ini, ya kan, pemimpin yang sesat, pemimpin yang kemudian memberikan regulasi-regulasi yang membuat apa? Membuat umat itu jauh daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama sekalian yang dirahmati Allah, ya, dalam masalah bab haji aja, ya, meskipun itu kan jabatannya berlapis-lapis banyak sekali ya. Ada ini bagian ini, ada bagian itu, ada dirjen, macam ya. Mestinya dengan jabatan-jabatan yang rangkap-rangkap yang begitu banyak itu bisa memberikan fasilitas haji yang semurah-murahnya, semudah-mudahnya, senyaman-nyamannya, ya secepat-cepatnya, khususnya bagi kita, ya Pak ya, ya kan? Kan kita gaji mereka itu semua. Belum lagi uang dana haji itu disimpan sekian tahun dan dikembangkan oleh mereka. Pasti kan gitu. Ya, ada kampung haji di sana, masyarakat Indonesia dimuliakan di sana, ya. Tapi justru yang berita yang selalu beredar ke telinga kita adalah para pengurus dana haji itu banyak yang masuk KPK. Ya kan? Nah, ini apa namanya, paradoks. Ya, ini cukup sangat apa ya, membuat umat ini, ya Allah Pak, seperti ini ya. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali ya, Allah sudah berjanji, tinggal kita percaya dengan janji ini atau tidak. Oleh karena itu jangan sampai kita apatis terhadap dunia kepemimpinan atau dunia politik kalau bahasanya sekarang. Ya, politik bukan politik. Politik itu bahaya, Pak. Baik, makanya Allah sebut di ayat di atas itu, ya, al khair, ya, tudhillu man tasya biyadikal khair, di tanganmu lah kebaikan itu, yaitu kekuasaan itu baik, ya, tinggal kita tahu nggak, paham, ya kan, bahwasanya kekuasaan itu bila kita jadikan sarana menebar kebaikan, menegakkan keadilan dan kebaikan, itu akan terlahir kesejahteraan, ya, terlahir keamanan, ya. Bahwa dan sekalian itu kalau ingin tahu indikasi suatu negeri itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu baca aja surah Quraisy. Di situ instrumennya lengkap, ya. Mari berkaca, ini kira-kira bangsa kita, negara kita ini sudah sesuai dengan surah Quraisy atau tidak. Kalau sudah, ya sejahtera itu, ya kan. Tidak ada inflasi, ya kan, kebutuhan pangan tercukupi, ya kan, kebutuhan pangan terjangkau, masyarakat tidak ada yang khawatir, ya kan, masyarakat tidak ada yang takut, kan itu. Alladzi at'amakum min ju' wa amanahum min khauf, yang tercukupi kebutuhan pangannya dan terjaga daripada segala ketakutan. Saya kemarin kebetulan habis makan siang di salah satu warung sate di daerah Lamongan, ya, di desa Godok, ya. Itu pedagangnya itu habis saya mau bayar gitu ya, ibunya itu cerita, ya Allah Pak, saya barusan ditelepon sama orang yang nggak jelas, dia ngomong katanya anak saya ditangkap polisi. Kemudian kalau mau selamat harus bayar seperti ini. Padahal saya cek anak saya hampir saja kirim uang sejumlah yang dia minta, ya. Terus kemarin lagi bilang kalau kemudian anak saya itu berurusan melakukan tindak kriminal apa gitu, minta berapa uang. Nah, jangan sekalian, banyak sekali scam, banyak sekali penipuan digital yang menghantui, ya, masyarakat kita. Dan ini mestinya kemudian bisa ditindak dengan tegas oleh aparat kita ini. Jadi masyarakat kita ini belum aman, Pak. Apalagi data digitalnya ini konon ya sudah murah gitu kan, ya, dibeli oleh luar negeri. Nah, sama sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Jadi ini Bapak dan sekalian, oke ya. Kemudian kita akan bicara, kita jelas bahwasanya apa? Kepemimpinan itu penting, Pak. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, ya. Mari kita buka mindset kita, ya, dan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini ya termasuk suatu negeri itu tidak akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kalau tidak dikawal oleh pemimpin yang adil, Pak. Ya, buktiin aja. Ya, tidak ada yang bisa menghal itu. Makanya kalau Allah Subhanahu wa taala ingin mensejahterakan suatu negeri, ya Allah pilih pemimpin terbaik daripada masyarakat tersebut. Makanya pemimpin itu adalah cermin daripada masyarakat. Kenapa pemimpin kita itu masih model kayak gini, Pak? Ya karena kita masih model gini, ya. Ya kan? Karena pemimpin adalah cermin dari masyarakat gitu ya. Kita belum serius di dalam menaikkan orang-orang terbaik untuk menjadi pemimpin kita. Masyarakat kita masih transaksional, Pak. Ya kalau kamu mau jadi pemimpin, ya kamu bayar saya dulu berapa juta, yuk kamu berani kasih saya, kan, gitu. Baru saya pilih kamu. Kalau transaksional seperti ini sampai kiamat kita nggak akan dipimpin oleh pemimpin yang baik, Pak. Ya, masyarakat yang akan dipimpin oleh pemimpin yang adil, dia memberikan kepercayaan secara cuma-cuma kepada orang yang baik untuk menjadi pemimpin. Bahkan dia keluar harta, ya kan, berjuang. Tadi itu amilus solehat itu ya. Untuk bagaimana, Pak? Dia keluar pikiran, keluar waktu, bahkan keluar biaya untuk hadirnya sosok pemimpin yang adil dan amanah yang akan mengayomi dan melindungi bangsa dan negara. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Oleh karena itu tadi itu dalam ayat ini sangat jelas kalau pemimpin itu sudah dipegang oleh orang yang benar, orang yang adil dan amanah, wala yumakkinanna lahum dinahum. An-Nur ayat 55 itu agama kita akan kuat, agama kita akan stabil, nggak ada yang aneh-aneh gitu. Ya. Kemudian apa? Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan tidak ada lagi yang mengancam suatu bangsa, menimbulkan ketakutan pada masyarakat itu. Terjaga, Pak. Ya kan? Tidak ada lagi yang tidak ada kemudian ada yang akan mengancam-ancam ya suatu masyarakat yang dipimpin oleh pemimpin yang adil. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita bicara tentang fase sejarah nih. Sekarang sejarah fase kepemimpinan dalam Islam. Ya, fase kepemimpinan Islam ini, Pak, sampai hari kiamat, Pak. Ini lengkap ya. Nabi SAW menyampaikan dalam satu hadis saja ini sudah meliputi kepemimpinan, sejarah kepemimpinan kaum muslimin dari mulai zaman Rasulullah sampai hari kiamat. Hebatnya Rasulullah itu. Ya, nggak perlu kemudian sampai berjam-jam menerangkan sejarah kepemimpinan Rasulullah. Cukup satu hadis mewakili sejarah, ya kan, kepemimpinan Islam dari zaman Rasulullah sampai hari kiamat. Tidak akan keluar daripada fase ini. Apa itu? Hadis yang disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala ya dalam musnadnya dari sahabat Hudzaifah bin Yaman berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takunun nubuwwatu fikum ma sya'allahu an takun. Ya, akan ada kepemimpinan di bawah kenabian. Umat Islam dipimpin langsung oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, Nabi Muhammad itu ya Nabi, ya Rasul, plus juga sebagai pemimpin, ya kan? Pemimpin kita yang memimpin kepemimpinan di Madinah ya dan sekitarnya, termasuk memimpin pasukan para sahabat ketika melawan pasukan yang lain. Selama berapa tahun? Selama 23 tahun, 13 tahun Nabi memimpin para sahabat di Mekah, 10 tahun Rasulullah memimpin para sahabat di Madinah. Masya Allah antakun, sesuai dengan kehendak Allah kepemimpinan ini ada. Thumma yarfa'uha idza sa'a
ayyarfa'uha. Dan nanti kepemimpinan kenabian ini akan berakhir bila Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengangkatnya. Dan benar ya, setelah pada tahun 10 Hijriah wafatlah baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dilepas dengan kesedihan yang begitu dalam dari para sahabat. Pengennya sahabat sih, yuk jangan sekarang, ya lebih lama lagi wahai Rasulullah. Tapi Allah sudah berkehendak. Tsumma yarfa'uha idza syaa ayat, udah selesai. Karena masih ada kepemimpinan berikutnya yang akan ada setelah Rasulullah SAW. Dan benar, yang kedua setelah kepemimpinan yang pertama Nabi, yang kedua tsumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Kemudian setelah Rasulullah akan muncul khilafah, kekhilafahan berdasarkan petunjuk Nabi. Khilafah ini artinya pengganti, ya, mereka yang memimpin umat Islam sebagai pengganti Rasulullah disebut khilafah, ya. Mereka adalah khulafaur rasyidin. Fatakunu masyaallah an takun, mereka memimpin ya sebagaimana mestinya. Tsumma yarfa'uha idza syaa ayyarfa'uha. Tapi kepemimpinan mereka pun akan berakhir bila Allah Subhanahu wa taala telah berkehendak dengan itu. Maka kepemimpinan para sahabat, para khulafaur rasyidin pun berakhir, ya. Dan kepemimpinan daripada para sahabat itu adalah 30 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, al khilafatu ba'di 30 sanah. Para pengganti pemimpin setelah aku atau khilafah ar-rasyidin, khulafaur rasyidin setelahku 30 sanah. Mereka memimpin umat dengan petunjukku, ya, secara adil dan amanah 30 sanah, 30 tahun. 30 tahun itu Nabi menyampaikan ketika beliau masih hidup, Pak. Dan fakta di lapangan ternyata benar, Pak, pas. Bahkan dalam hadis ini, ya, sahabat Nabi yang sekaligus dia adalah namanya Safina ini adalah maula Rasulullah, pembantu Rasulullah. Beliau mengatakan apa? Qala amsik, ya, amsik atau ukhsuk, hitung wahai Safina, khilafatu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu sanatain, ya, bahwasanya Abu Bakar, ya, akan memimpin selama 2 tahun. Wa Umar radhiyallahu anhu asran, Umar itu adalah 10 tahun. Wa Uthman radhiyallahu anhu ithna asrata, dan Umar dan Uthman itu akan memimpin 12 tahun. Wa Ali radhiyallahu anhu sittan, dan Ali itu akan memimpin 6 tahun. Ya, ini statement daripada Safinah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sejarah telah mencatat bahwasanya memang Abu Bakar As-Siddiq itu memimpin selama 2 tahun, ya. Dan beliau ketika memimpin begitu luar biasa ujiannya, langsung menghadapi nabi-nabi palsu, langsung menghadapi pembangkangan untuk melaksanakan zakat, ya. Dan beliau punya tugas yang begitu besar, yaitu jama'il Quran, mengumpulkan Al-Quran. Umar bin Khattab memimpin kaum muslimin 10 tahun, ya. Kemudian Utsman Affan memimpin kaum muslimin 12 tahun, ya. Dan terakhir yaitu sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, beliau memimpin umat Islam selama 5 tahun, ya, dan ditambah 6 bulan oleh putranya Al Hasan, sehingga genap sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al khilafatu ba'di 30 sanah. Kekhilafahan setelah aku itu adalah tepat 30 tahun. Itu persis. Berarti Nabi itu tahu masa depan. Iya, tapi itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa wahyu Allah nggak mungkin Nabi bisa memprediksi sejauh itu dan persisi. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kembali kepada hadis tadi itu, ya. Tsumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Kemudian setelah Rasulullah SAW, ya, kepemimpinan itu dipegang oleh
para khulafaur rasyidin, khilafah ala minhajin nubuwah. Kemudian yang ketiga, thumma takunu mulkan 'adan. Kemudian setelah kepemimpinan para khulafaur rasyidin 30 tahun, umat Islam akan dipimpin oleh mulkan 'adan, raja-raja yang menggigit. Fayakunu masyaallahu an takun, para raja-raja yang menggigit ini akan memimpin pada tempo yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yarfa'uha, tapi nanti mereka juga akan berakhir dan Allah akan mengangkatnya idza syaa'a ayyarfa'a, kalau Allah sudah berkehendak mencabut kepemimpinannya. Maka sejarah mencatat setelah berakhirnya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, maka kepemimpinan itu dilanjutkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya kan? Ternyata setelah Muawiyah bin Abi Sufyan muncullah dinasti. Kepemimpinan dilanjutkan oleh Yazid bin Muawiyah. Jadilah dinasti Umayyah selama sekian ratus tahun. Ya kan? Kemudian diganti dengan kekhilafahan Abbasiyah di Baghdad. Kemudian dilanjutkan dengan kekhilafahan Turki Utsmani sampai 1923 atau 24. Ya. Nah, ini disebut oleh para ulama adalah mulkan 'adan, para raja-raja dari kaum muslimin yang masih menggigit nilai-nilai Islam. Ya, tapi mereka menjalankan kepemimpinannya secara monarki, secara kerajaan. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dan itu sudah selesai dengan berakhirnya yaitu kekhilafahan Turki Utsmani tahun 1924. Terus berarti saya kan 2025 Ustaz. Ini berarti kepemimpinan apa gitu? Ya dengar saja hadis Nabi, ya kan? Setelah para raja-raja yang menggigit, ya para khulafa, para apa itu namanya, dinasti-dinasti Islam tadi itu, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Utsmaniyah, ya, yang mereka adalah para raja-raja Muslim yang menerapkan kerajaannya dengan apa? Nilai-nilai Islam. Ya, meskipun mereka juga tidak sebaik Khulafaur Rasyidin gitu ya. Itu. Jadi jangan kaget. Loh, kayaknya ini raja dari dinasti Umayyah tapi kok gini. Raja dari dinasti Abbasiyah tapi kok gini. Raja daripada sultan dari kekhilafahan Turki Utsmani tapi kok gini, yang jangan heran. Oh, bukan Khulafaur Rasyidin ya gitu. Dia statusnya adalah raja muslim yang masih menerapkan nilai-nilai Islam. Nah, kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita masuk ke fase berikutnya. Ya, fase yang keempat. Tsumma takunu mulkan jabariyan. Maka setelah para dinasti-dinasti Islam itu selesai, maka akan muncul, kata Nabi sallallahu, mulkan jabariyan, para raja-raja yang bengis, para raja-raja yang diktator, yang memimpin umat dan rakyat dengan tangan besi. Fatakunu masyaallah antakun, maka mereka memimpin masyarakat pada tempo yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Tapi harus kita ingat, tsumma yarfa'uha idza syaa'a ayyarfa'a. Namun nanti Allah akan mencabut kekuasaan dari mereka kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak. Para ulama berkata, kita sekarang berada di fase apa? Ya di sini. Ini adalah fasenya. Kekhilafahan terakhir sudah selesai tahun 1924. Sejak berakhirnya kekhilafahan Turki Utsmani dari 1925, seterusnya sampai sekarang ini, dunia umat Islam secara umum itu berada di bawah kepemimpinan mulkan jabariyan, raja-raja yang diktator. Itu nggak bisa disebut lagi, nggak ada kekhilafan. Ada nggak kekhilafan sekarang? Nggak ada. Mungkin ada pemerintahan republik Islam yang dia masih menerapkan nilai-nilai Islam, tapi secara umum sistemnya adalah masih memaksakan. Itu. Nah, Bapak dan sekalian yang dirahmati Allah, fase ini kepemimpinan para pemimpin Jabarian ini, ingat, pada suatu saatnya akan berakhir juga. Apalagi ini sudah di akhir zaman. Dan kepemimpinan yang terakhir umat Islam adalah tsumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Dan nanti di akhir sebelum
terjadinya hari kiamat, umat Islam akan kembali dipimpin oleh kekhilafahan Islam. Ya kan? Para ulama mengatakan ini adalah kepemimpinan umat Islam dipimpin oleh Imam Mahdi, atau ada pemimpin khilafah-khilafah pendahulu, artinya yang mempersiapkan untuk kepemimpinan daripada Imam Mahdi sebelumnya. Jadi ini ya Pak, kalau kita ringkas ya, yang pertama adalah umat Islam dipimpin oleh Nabi, yang kedua dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin 30 tahun, kemudian yang ketiga dipimpin oleh dinasti-dinasti Islam, mulkan adhan. Kemudian setelah berakhirnya dinasti Islam, umat Islam akan dipimpin oleh mulkan jabariyan, para penguasa-penguasa bengis yang zalim. Kemudian terakhir, kalau mereka sudah berakhir, umat Islam akan kembali dipimpin oleh khilafatun ala minhajin nubuwah, dan itu menurut banyak ulama adalah kembalinya umat Islam di bawah kepemimpinan Imam Mahdi, dipimpin. Zaman itu begitu sejahtera, bahkan dalam satu riwayat Imam Mahdi akan memenuhi masyarakat dengan keadilan dan kesejahteraan seperti sebelumnya dipimpin dengan kezaliman ya dan kekerasan. Oleh karena itu ya, kekayaan melimpah ruah sampai orang itu bingung untuk memberikan zakatnya, ya kan? Jadi nggak ada lagi pengemis pinggir jalan. Orang itu mengemis-ngemis untuk supaya dia itu menerima zakatnya, Pak. Kita mohon-mohon, tolong terima zakat. Saking apa? Saking tercukupinya kekayaan ya di saat itu, dan sejahteranya masyarakat di zaman itu. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktunya? Cukup ya? Lebih ya, offset berarti. Bapak dan sekalian yang dirahmati Allah, saya kira demikian ya. Cukup ini Pak ya, cukup dipahami ya. Nah, semoga ada manfaatnya. Semoga kalau ada waktu lagi kita akan sampaikan lagi insya Allah. Moga-moga kita suatu saat akan mendapatkan pemimpin yang adil dan amanah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.